Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab ibadah ini akan berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Kita percaya seberapa kita yang ada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, anak istri, saudara. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, Tuhan hadir dalam persekutuan kita. Jarak dan tempat tidak menghalangi kita untuk kita mau menyembah Tuhan pada ibadah minggu pada malam hari ini. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir dimanapun kita berada saat ini. Tuhan hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia adalah Allah yang kita sembah, yang telah mengangkat kita. Kita sudah memperingati Paskah di mana Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bangkit bagi kita. Dan kebangkitannya menjadikan kita yang percaya sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih yang tak terhingga Tuhan buat pengorbananmu bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau melihat ke dalam hati kami masing-masing. Kami membawa beban hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup melepaskan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Sungguh Engkau yang sudah mati bagi kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anak. Beri damai di dalam hidupku. Amin Tuhan. Hanya bagi Allah pujian dan sembah kita. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian sekali lagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan jiwa.
Katakan bagi Dia. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Katakan bagi Dia. Sembahku Tuhan, sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan sama-sama, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Sebab pujian syukur kita layak kita naikkan di hadapan Tuhan. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Dia. Sebab hanya oleh anugerahnya kita hadir di rumah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membuka nats pembimbing kita pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang 12 kita akan baca secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Jika sudah ketemu bersama-sama kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah dan kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Sekalipun saat ini kita ibadah dalam kondisi yang seperti ini, kita berpisah satu sama yang lain, tidak seperti di gereja bersama-sama, tapi kiranya tidak mengulangi sukacita kita. Apapun keadaan kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Saya mengundang jika yang memungkinkan, kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Katakan dia gunung batu bagi kita. Gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Katakan hanya padamu hatiku percaya. Sebab Tuhan adalah menara bagi kita. Kaulah menara Dan kota berlindung. Sekali lagi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan dia menara bagi kita. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Kita tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, bersama segala orang percaya di segala tempat, di segala abad, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Setiap kita saat ini menghadapi masa-masa yang sulit dengan keadaan kita. Kadang mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi setiap persoalan ini dalam kehidupan kita. Tetapi dengan iman kita meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bawa setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa mukjizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini. Dan jikalau kita sungguh-sungguh, kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, ada kuasa dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya mukjizat Tuhan masih berlaku bagi kita. Mari kita naikkan pujian. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta bagi kita. Tuhan tak pernah berdusta. Janjinya bagi kita ialah ya dan amin. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya Yesus. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Katakan dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kami percaya dengan kuasa dan mukjizat-Mu bagi kami Tuhan. Ajari kami untuk kami percaya kepada-Mu. Terkadang kita merasa sekalipun kami tidak bisa melihat jalan Tuhan, sekalipun kami merasa ada jalan tertutup bagi kami, sekalipun kami merasa tidak ada waktu bagi kami Tuhan, tapi kami belajar percaya kepada-Mu. terlambat sudah. Kami percaya akan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Dia mengerti, Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Katakan, namun satu yang Dia minta. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kepada hamba-Nya kami berserah. Shalom. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau juga hadir bersama sidang jemaat kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami boleh dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah hati kami, kehidupan kami pada waktu ini kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak kami sepakat kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan ingin mengacaukan hati dan pikiran kami, suasana ibadah kami. Firman Tuhan akan disampaikan. Sehati kami menolaknya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan yang berkarya pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan segenap kehidupan hamba-Mu. Dan Engkau berbicara kepada kami. Mengungkapkan isi hati-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Rasanya begitu lama kita tidak berjumpa. Saya sampai sudah menghitung minggu, sudah mau yang ke-6 minggunya. Dan sepertinya sudah setahun. Karena apa? Karena kita tidak bisa ketemu secara langsung. Kita tidak bisa bercanda. Karena saya orangnya terlalu senang bercanda, senang untuk bertemu dengan orang. Tapi ternyata kita disuruh berdiam di rumah. Satu hal yang merupakan siksaan, hukuman, siksaan bagi saya secara pribadi. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Bagaimana? Semua sehat? Saya menyapa lagi, shalom. Shalom. Ya, saya harap di rumah juga menyapa ucapan shalom saya dengan penuh sukacita. Walaupun saya tidak bisa melihat. Tapi pada hari ini sudah hampir 6 minggu. Tuhan mengizinkan kita untuk kita tetap diam. Untuk kita merenungkan firman Tuhan. Untuk kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kita sampai sekarang. Di mana kita melihat berita, kalau kita menonton televisi, berita begitu menyeramkan. Kita pergi keluar, semua begitu senyap, sunyi. Tidak ada keramaian, tidak ada begitu meriah. Tetapi kita percaya
bahwa di saat yang sunyi ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Pada malam hari ini saya mengajak kita untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Hanya Tuhan sajalah menjadi kekuatan kita. Kalau kita bersandar kepada keadaan dunia ini. Kalau kita bersandar kepada apa yang kita miliki. Saya yakin dan percaya kita semua akan kecewa. Karena itu seperti yang pengkhotbah mengatakan. Semua yang kita punya itu akan hilang lenyap. Akan menguap begitu saja. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Amin. Tetapi kalau kita mengenal Allah. Kalau kita memiliki Kristus. Ada pujian yang mengatakan dapat Tuhan Yesus. Dapat semuanya. Kalau kita memiliki Tuhan. Tidak ada satupun masalah dalam dunia ini yang bisa menggoncangkan kita. Yeremia. Kita melihat dari pengalaman hidup Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan selama 40 tahun. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkannya. Yang mau bertobat. Mereka semua mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Suara yang disampaikan lewat Tuhan lewat Nabi Yeremia. Dalam masa dia menjabat sebagai nabi tidak ada satu orang pun yang bertobat. Pada malam hari ini kita mau melihat. Belajar dari kehidupan Yeremia. Kita melihat bahwa tahu tentang Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tahu, semua tahu ada Tuhan, tahu. Tetapi tidak semua orang mengenal secara pribadi siapa Tuhan yang dia sembah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena membutuhkan waktu. Jangan bilang saya tahu Tuhan kok. Saya sudah kenal Tuhan sudah 1 bulan. Ada yang mengatakan sudah 1 tahun. Ada yang mengatakan sudah seumur hidup saya. Dari sebelum saya lahir saya tahu Tuhan. Tapi tidak kenal, tidak pernah mengalami. Saudara tahu Ayub sendiri orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami penderitaan luar biasa, baru dia bilang, dulu dari kata orang aja aku tahu siapa Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat siapa itu Tuhan. Aku kenal Tuhan yang aku sembah. Sampai sedetik itu Tuhan mau kehidupan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan, itu menjadi tema kita pada malam hari ini. Kita mau fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan kita akan goyang. Kalau kita dengar berita, kita melihat keadaan kita, aduh kita mengingat dulu saya harus berangkat kerja. Dulu saya harus begini, dulu yang kuliah, dulu saya kuliah tiap hari. Saya ketemu dengan teman-teman yang sekolah aja begitu, yang kerja juga begitu. Nanti yang melayani Tuhan, saya sibuk dari Senin sampai Minggu, saya sibuk melayani Tuhan. Tapi sekarang saya sibuk dengan hidup saya sendiri. Tapi saudara yang dalam Tuhan, Tuhan mau pada waktu ini kita sibuk dengan Tuhan. Amin. Kita sibuk untuk mengatur hidup kita, sibuk untuk menerima berkat Tuhan. Karena Tuhan memiliki waktu untuk berbicara kepada kita. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kita boleh membuka di dalam Yeremia 23 dan 24. Di situ mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah mengenal Tuhan itu adalah memiliki kebahagiaan yang sejati. Itulah kebahagiaan manusia. Kalau dia mengenal Tuhan, mengenal penciptanya, itu adalah kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan manusia. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Karena hanya 2 ayat, saya mengajak kita membaca bersama-sama. Temanya di atas dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Sekali lagi, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Amin. Suatu hal yang Tuhan mau ajarkan lewat kitab Yeremia ini. Bahwa kehidupan kita harus berbangga kalau kita mengenal Allah. Yang merupakan sumber kebahagiaan kita yang sejati.
Tadi saya katakan tahu tentang Allah itu biasa, tapi mengenal Allah secara pribadi itu hal yang berbeda. Yang membutuhkan waktu seumur hidup kita. Ada lagu mengatakan seumur hidup kita memerlukan Tuhan, dan kita semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita rindu, semakin kita ingin, semakin banyak yang kita tidak tahu tentang Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Semakin ada kerinduan yang besar. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mempelajari firman Tuhan hanya sekilas. Kita tidak bisa mendengarkan khotbah hanya hari Minggu. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan hanya orang lain berbicara lewat renungan dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Amin. Dan bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari? Dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau berbicara langsung kepada kita. Dengan kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Dia memberikan hal-hal baru. Dia ingin mengajar kita, dia ingin menghibur kita. Dia ingin menguatkan kita, bahkan menegur kita kalau kita melakukan kesalahan. Firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan rohani kita. Tapi banyak kita sudah merasa berbangga dengan keadaan kita. Oh, saya sudah tahu tuh siapa Tuhan. Tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tahu. Tapi sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Kalau tidak, iman kita adalah iman yang mati. Sia-sia saja kita menjadi orang percaya. Sekarang kita mau melihat pribadi kita. Sudahkah kita mengenal Allah secara pribadi? Sudahkah kita menjadi Tuhan itu sebagai sumber kebahagiaan kita? Atau Tuhan itu hanya sumber di mana, aduh Tuhan kalau saya sakit, kalau saya susah baru saya datang. Adakah kita merupakan Taurat Tuhan itu merupakan kesukaan kita dan merenungkannya siang dan malam? Saya yakin dan percaya. Sebagai orang yang percaya di akhir-akhir ini kita semua orang merindukan Tuhan. Semua orang mulai gentar dan takut. Karena apa? Saya tidak tahu kapan giliran kita. Orang rebah di kanan, orang mati di sana, orang meninggal di sini. Tapi kita percaya. Kapan waktunya kita siap. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Amin. Jangan takut. Tinggal menunggu giliran. Tapi sebelumnya itu kita berjaga-jagalah dan berdoalah. Yang pertama, kita mau fokus kepada Tuhan. Orang yang percaya, yang mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Allah itu tidak membegahkan diri. Dalam Yeremia dikatakan tadi, dia tidak membegahkan diri dalam kebijaksanaannya. Saudaraku, orang rasa orang pintar itu, orang bijaksana itu, wah gak perlu lagi nasihat orang lain. Gak perlu lagi siapa, saya udah bisa. Saya bilang ini, saya ada itu, saya ada begini, saya ada begitu. Tapi Tuhan bilang, orang yang bijaksana tidak bermegah dalam kebijaksanaan. Orang yang mengenal Allah itu tidak bermegah dalam kebijaksanaannya. Bahkan dalam kekuatannya. Bayangkan saudara, kita pikirkan negara yang kuat sekalipun tidak mampu melawan virus corona ini. Negara sekelas Amerika itu yang kuat itu. Secara militer, ekonomi dan sebagainya. Tapi virus ini paling besar kena dampaknya adalah negara itu. Kita tahu bahwa itu menandakan manusia sekuat apapun tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan kejayaan. Saudaraku, negara ini sedang goncang, dunia sedang goncang, ekonomi sedang goncang. Jokowi berkali-kali mengingatkan kita mengalami musibah nasional. Jadi apalagi semua orang mengalami kena imbasnya dunia ini. Tetapi kekayaan sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita. Belum ditemukan obatnya untuk virus ini. Tetapi Tuhan yakin, kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, tugas kita hanya tunduk, berserah. Percaya akan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sombong dan bermegah dengan kemampuan mati konyol gitu kan. Oh saya gak apa-apa kok. Pakai masker juga gak apa-apa. Gak pakai masker gimana aja pergi. Saudaraku, mungkin kita tidak langsung kena. Tetapi kita membuat orang lain gelisah juga. Jangan dekat-dekat dia. Kalau di daerah lain ada beberapa daerah mungkin di Jakarta dan sekitarnya tidak pakai masker. Pak Alpi juga bilang kalau ke Kedonganan disuruh pulang itu. Pasar aja kalau nggak pakai masker pulang. Nanti mengganggu keamanan. Karena itu sudah peraturan pemerintah harus menggunakan masker kalau mau keluar rumah. Nah kita kembali melihat bahwa orang yang mengenal Allah tidak membegahkan diri.
Baik dalam kebijaksanaannya, baik dalam kekuatannya maupun kekayaannya. Ini Paulus sendiri dalam 1 Korintus 1 ayat 31 mengatakan bahwa barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi dikatakan barang siapa mau bermegah, barang siapa mau gagah-gagahan, dia harus bermegah di dalam Tuhan. Bukan di dalam kedirinya sendiri, di dalam kekuatannya sendiri. Itu Paulus yang mengajarkan dan dia mengalami itu sendiri. Dia berkata bahwa saya bermegah bukan karena kemampuannya, bukan karena kekuatannya. Tetapi dia bermegah karena dia mengenal Tuhan itu. Dia tahu bahwa dapat mengenal pribadi Yesus itu sendiri. Itulah kekuatan dia. Itulah hal yang perlu dia banggakan dalam kehidupannya. Dalam 1 Korintus juga 1 ayat 24 mengatakan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di situ mengatakan Yesus adalah Kristus itu adalah kekuatan Allah. Sebagai orang percaya kita mengatakan Kristus juga kekuatan kita. Sebagai orang percaya dan hikmat Tuhan ada di sana. Jadi kalau kita mau melawan masalah dalam hidup kita, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Selebihnya kita perlu hikmat daripada Tuhan. Jangan sembrono. Hikmat Tuhan itu penting. Kalau tidak kita akan mati konyol. Orang yang berperang dia perlu hikmat juga. Tidak sembarangan. Kuat aja tetapi tidak punya strategi, tidak punya hikmat, kemampuan, dia kalah. Apalagi kita menghadapi masalah dalam dunia ini. Kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan Allah. Kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa mengalahkan ini. Paulus mengalami ini semua. Dan selanjutnya kita melihat kita tidak membanggakan diri dengan apa yang ada pada kita menurut ukuran dunia ini. Kalau kita bangga dengan apa yang kita miliki, tidak banyak orang kaya yang mulai bangkrut. Apalagi kalau orang miskin tidak makan kan biasa. Kalau buruh tidak kerjakan tidak ada proyek biasa. Tapi kalau orang kaya tidak ada kerjaan, tidak ada proyek, wah itu bencana bagi mereka. Tidak ada penghasilan, bahkan perusahaan mereka harus tutup. Saudaraku, banyak ini terjadi dalam era sekarang ini. Tetapi Paulus menegaskan kepada kita untuk kita melihat kepada rencana Tuhan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak usah membanggakan diri dengan apa yang kita miliki menurut standar dunia ini. Kenapa? Nanti kita tidak pernah merasa puas. Karena ukuran dunia ini berbeda dengan ukuran dunia Tuhan. Standar dunia ini berbeda dengan prinsip yang ada dalam Alkitab. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar. Apalagi berbahagialah orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menangis karena mereka akan dihibur dan sebagainya. Itu kalau standar dunia ini loh, kok bisa kalau orang menangis berbahagia? Dia akan berduka tetapi dia akan dihibur. Berbahagiakan orang lapar karena akan dikenyangkan. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Belajar dari Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saya minta salah seorang yang ada di tempat ini membacakan dengan keras. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Ini apa yang dikatakan oleh Paulus dalam hal ini. Ya, apa yang Paulus dapatkan dulu dianggap itu apa? Sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh melebihi semua. Dulu yang dianggap untung, sekarang sudah rugi bagi dia. Tidak ada nilainya. Nah sekarang kita merasakan, dulu begitu kita punya uang banyak, punya penghasilan, kita mau beli apa aja bisa. Kita mau jalan-jalan, ini daerah wisata Bali. Wah wisata banyak sekali berkembang di mana-mana. Tempat yang indah-indah, tapi sekarang diam di rumah, jangan kemana-mana, gak boleh keluar. Waduh, itu merupakan siksaan bagi orang-orang tertentu. Bahkan tempat wisata itu bisa ditutup, kalau tidak terbuka-buka bagaimana, penghasilannya dari mana. Nah ini Paulus mengatakan, dulu hal-hal dunia ini, semua yang dia miliki itu merupakan kemegahan dia, merupakan kebanggaan dia, merupakan nilai harga diri dia di situ. Tetapi dia lihat setelah dia mengenal Tuhan, itu gak ada artinya. Itu sampah. Gak ada nilainya sama sekali.
Apa yang dia dapatkan? Kalau dunia bilang itu keberhasilanmu, itu kebanggaanmu, semua yang kau miliki, gelarmu, titelmu, kekayaanmu, jabatanmu, jemaatmu. Kalau kita punya jemaat, itu kebanggaan. Berapa orang? Ratusan ribuan. Tapi Paulus mengatakan semuanya itu sudah dia anggap sampah. Selain pengenalan dia akan Tuhan itu. Amin. Sampai sejauh itu hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Karena kita mau fokus kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin rindu kita, semakin haus kita mau datang kepada Tuhan. Kesempatan ini, kita di rumah kita masing-masing. Tiap hari, aduh Tuhan, apa yang harus lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bilang, duduk tenang. Ternyata Marta dan Maria ini memberikan pelajaran. Kita selama ini sibuk. Sibuk apa? Sibuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, jemaat, wah sibuk. Sibuk mana? Ada komsel, ada ibadah rumah tangga, ibadah pun. Liburnya hari Senin aja. Tapi hari Senin juga gak libur loh, ada kuliah. Wah sibuk. Setiap hari ada kegiatan. Apalagi di PAUD Agape. Wah dari pagi sampai malam sibuk. Tapi itu yang Tuhan inginkan? Belum tentu. Tuhan ingin kita seperti Maria. Sibuk mendengarkan Tuhan. Sibuk duduk diam di kaki Tuhan. Bukan sibuk dengan hal-hal yang lain. Banyak orang sibuk melayani Tuhan. Tapi tidak sibuk dengan Tuhan. Tuhan mau kita duduk diam, dengar firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan pada waktu ini. Mari kita gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Ini yang Paulus lakukan. Semua yang dia miliki dia anggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan jauh melebihi itu semua. Nah, orang yang mengenal Allah tidak memegahkan diri. Selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 7 dikatakan bahwa kita telah mengenal Allah. Lewat mana? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Lewat penyataan Yesus itu sendiri. Lewat Yesus Kristus itu sendiri. Minggu yang lalu kita telah merayakan Paskah. Kematian Kristus di kayu salib. Orang hanya tahu Paskah Yesus mati. Yesus bangkit. Tapi tidak tahu Yesus mati untuk siapa. Yesus bangkit kenapa? Kok bisa dia bangkit? Karena dia adalah Tuhan. Yesus mati bukan akhir dari segalanya. Yesus mati adalah awal dari kebangkitan. Awal dari kepercayaan kita. Kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Jadi kita semakin yakin lewat kebangkitan Kristus. Dan tidak lama lagi pada bulan Mei kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu merupakan penyertaan Tuhan yang kekal sampai sekarang dalam kehidupan kita. Tuhan telah bangkit. Dia mengalahkan maut. Maka kita memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan kita mau mengandalkan Tuhan. Yang kedua kita melihat bahwa Allah mau kita fokus kepada Tuhan. Yaitu orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang tunduk di bawah salib Kristus. Jadi jangan melawan Tuhan. Jangan sekali-sekali berusaha untuk berupaya dengan kekuatan kita. Untuk saya bantu ini, saya bantu ini. Seolah kita membantu Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tunduklah di bawah salib Kristus. Melalui kematiannya kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa. Dan Tuhan itu menunjukkan keadilannya. Yang berdosa memang harus dihukum. Tetapi dia menunjukkan kasihnya. Disitulah kasih dan keadilan itu menyatu. Waktu Tuhan Yesus mati, dia menunjukkan keadilannya. Dia harus menghukum dosa itu. Dia menyerahkan nyawanya menggantikan manusia. Kenapa tidak orang lain? Karena tidak ada orang yang layak. Karena tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak. Hanya Yesus saja yang menjadi korban Paskah yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi lewat kematiannya juga dia menunjukkan kasihnya yang besar untuk kita. Disitulah kasih dan keadilan Allah menyatu. Di dalam kematiannya di kayu salib untuk kita semua. Tuhan mengingatkan kita sekali lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Mengatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Itu dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Jadi kalau kita mau hidup dalam Tuhan,
Waktunya kita merendahkan diri. Kita mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Aku sudah angkat tangan Tuhan. Ekonomiku begini, keadaanku begini, rumah tanggaku begini, pekerjaan aku begini, tidak ada. Pendidikan aku harus begini, terbengkalai dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita angkat tangan untuk setiap persoalan kita. Untuk setiap masalah kita. Dan Tuhan yang akan bertindak. Waktu Tuhan itu bertindak dalam kehidupan kita. Maka mujizat Tuhan terjadi. Tapi kalau kita berupaya menyelesaikan masalah kita, kita bermegah di dalam kemampuan kita. Tidak ada kuasa Tuhan terjadi di sana. Tetapi kalau kita tidak mampu lagi, dan kita tahu bahwa Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Bahkan napas yang kita pinjam ini dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sebentar-sebentar. Ini kesaksian murid, orang tua murid yang ada di sini meninggal. Detik-detik napas terakhirnya kelihatan. Di malam saya tidak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan, saya masih punya utang sama orang ini. Tapi tidak bisa dibayar lagi. Karena dia sudah tidak bisa lagi mendengarkan saya. Pertama, utang. Saya hanya memberitakan Injil. Tetapi belum sampai kepada membuat dia bertobat. Menerima Yesus. Yang kedua, saya masih hutang alpukat 4 kilo. Belum dibayar. Saya nggak bisa tidur malam. Gimana ya? Saya mengendak. Ada telepon enggak ya? Rasa bersalah itu ada di dalam hati saya. Nah, kalau Tuhan sudah mengambil napas kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ada gangguan sedikit, kita lanjutkan. Supaya kita mau orang-orang yang ada di sekitar kita diselamatkan. Dan mengenal Allah. Seperti kita juga mengenal Allah secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan dalam tindakan nyata iman kita. Karena itu yang Tuhan inginkan. Jangan mengenal Allah hanya sewaktu-waktu. Atau mengaku Tuhan itu hanya dengan mulut. Tetapi harus dengan tindakan iman. Amin. Ada tindakan iman. Selain bahwa kita beriman, bahwa kita percaya Tuhan meluputkan kita. Tuhan melepaskan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan kita. Kita pasti akan muncul kebenaran itu sendiri. Tuhan akan meluputkan kita semuanya itu. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti hujan yang turun tadi. Demikianlah Tuhan akan meredakan virus ini. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan hilang. Pengkhotbah mengatakan bahwa ada waktu. Apapun di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini ada masanya. Mungkin sekarang masanya kita berdiam diri. Masanya kita harus duduk tenang. Tapi ada masanya kita harus keluar dan bekerja. Kita harus melakukan hal-hal lain. Tapi sekarang ada masanya di mana kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengatakan. Kita bergumul, kita fokus dalam hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan percaya dengan hal-hal lain yang bukan dari Tuhan. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jawaban dalam setiap hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada Tuhan, jemaat-Mu ya Bapa. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kuasa dunia, sakit penyakit, roh jahat apapun itu Tuhan. Tidak bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus. Karena kami ada milik Tuhan. Baik hidup maupun mati kami adalah milik Tuhan. Itu yang kami inginkan Bapak. Ajar kami untuk kami semakin hari semakin dekat. Mengenal Tuhan. Mengerti rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Itu yang menjadi iman kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Ajar kami Tuhan belajar dari hamba-hamba.
belajar dari Yeremia, belajar dari Paulus, dan dari kehidupanmu sendiri Bapa. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau memberikan nyawamu. Kami siapa kami ini Tuhan, manusia berdosa. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang indah. Karena Allah turut bekerja. Seperti firman-Mu mengatakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau percaya kepada janji-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu telah berbicara kepada kami. Sadarkan kami bahwa kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Kami dalam biji mata-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi roh Tuhan itu yang tidak terbatas itu akan memberi pengertian bagi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Melakukannya dalam hidupan kami hari lepas hari. Kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Kembalikan kepada pembawa acara. Haleluya, kita diberkati. Kita percaya bahwa virus corona yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan di sana. Dan kita punya banyak waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya dalam waktu yang Tuhan izinkan terjadi ini, kita tidak hanya tahu, tetapi kita semakin mengenal Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan malam hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita, baik persembahan maupun perpuluhan, bisa dikumpulkan masing-masing keluarga, nanti bisa dikumpul di komsel atau bisa dibawa langsung ke gereja, dan untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh, kami belajar mengenal firman Tuhan, mengenal akan suara, boleh sungguh-sungguh mengerti akan pribadi-Mu dalam kehidupan kami yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan saat ini mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kami, kiranya Tuhan juga memberkati setiap apa yang kami berikan pada Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan iringi dengan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkah Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekarang aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dan bila imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Katakan tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin.
ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa untuk keadaan kita saat ini dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan jarak jauh dengan media FB dan juga WA. Kita berdoa supaya semua kita dan pemahaman kita serta persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita, untuk pemerintahan kita, khususnya untuk wabah yang saat ini sedang terjadi. Kita tahu bahwa setiap kita, jemaat Tuhan dan juga setiap pelayanan gereja tidak bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya kiranya jika Tuhan izinkan semuanya boleh segera berakhir dan segera ditemukan obat, atau paling tidak kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kita juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, dari Bapak Gembala, pelayan Tuhan, dan juga seluruh jemaat Tuhan masing-masing kita, supaya kita boleh dijaga dan dilawat Tuhan, kita dijauhkan. Yang penting kita juga tetap menjaga diri kita, supaya kita dalam keadaan yang sehat. Kita akan berdoa bersama-sama, dan kami serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Oh ya, tambahan lagi kita berdoa untuk Ibu Mercy yang sudah pulang dari rumah sakit, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan kemarin habis operasi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, pada malam ini kami bersatu hati untuk berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Gembala, majelis dan semuanya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dalam aspek kehidupan mereka, tanggung jawab mereka juga Kau berkati Bapa. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk pelayanan kami yang secara online Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Biarlah banyak jiwa juga dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sekarang kami tahu Tuhan yang lagi ada pergumulan Tuhan. Kiranya Kau berkati bangsa negara kami agar bangsa negara kami ini dapat pulih kembali seperti biasanya Bapa. Tolonglah Bapa, Bapa yang baik, biarlah kami dapat terus mengandalkan Engkau Bapa, dan juga kami terus dekat kepada Engkau, bukan karena kesusahan kami mulai mendekat kepada Engkau, tetapi senang duka pun kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kau berkati Bapa, biarlah kami dapat menjaga kesehatan kami ini Tuhan, dan juga kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk ibu-ibu hamil juga Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan dalam masa kandungan mereka juga, biarlah dapat berjalan dengan lancar sampai masa persalinan juga Bapa. Dan dana yang dibutuhkan juga Kau cukupkan Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk rumah tangga Tuhan. Kiranya Kau berkati, biarlah rumah tangga ini semakin lama semakin mengasihi satu sama lain Tuhan, semakin mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persekutuan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami terus bersekutu dengan Engkau Tuhan, walaupun dengan keadaan seperti ini Tuhan. Biarlah kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Jauhkanlah kami dari yang namanya hal-hal duniawi Tuhan, melainkan kami dapat terus dekat kepada Engkau. Biarlah kami tidak menjadi hamba-hamba yang egois. Biarlah kami tidak menjadi hamba-hamba yang keras kepala Tuhan, melainkan kami, biarlah jadikan kami hamba-hamba yang benar-benar mengenal Engkau secara pribadi, yang benar-benar turut kepada Engkau Bapa. Berkati juga untuk anak-anak TPA di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Bapa, kiranya Kau berkati anak-anak ini Tuhan, dan juga berkati juga anak-anak TKKP ini Tuhan. Biarlah anak-anak ini walaupun tidak sekolah Tuhan, biarlah mereka dapat belajar di rumah dengan baik Tuhan.
Biarlah anak-anak ini menjadi generasi-generasi yang benar-benar takut akan Engkau, Bapa. Orang tua mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi orang tua yang benar-benar mengajari anak-anak ini dengan baik Tuhan. Berkat tanggung jawab mereka juga Tuhan di tempat ini Tuhan. Tolong Bapa, terima kasih Bapa. Masih banyak ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi kami tahu Kau telah mengetahui terlebih dahulu Tuhan Yesus. Terpuji termulia namamu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kita memberikan syukur bagi kita yang memungkinkan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.